Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu bodoh yang hebat, bab 881 mengejutkan langit dan bumi. Suara jeritan kesakitan itu berasal dari Dewa Gunung Suanyuan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit di ketinggian, cahaya pedang tidak terarut, kekuatan pedang yang kuat, gelombang udara yang bergulir dan awan yang bergerak. Orang yang berada di bawah tidak bisa melihat jelas pertarungan yang ada di tengah langit itu, tapi mereka bisa mendengarkan suara jeritan keras dengan jelas. Seketika raut wajah para pengawal kuil Suanyuan, mereka masih ingat betapa kuat dan arogannya Dewa Gunung Suanyuan pada awalnya. Mereka juga bisa melihat kekuatan Dimas Wu jauh lebih lemah dari Dewa Gunung Suanyuan. Tapi tidak tahu sejak kapan terjadi perubahan yang besar pada keadaan, Dimas Wu ternyata memiliki kekuatan dari kalah untuk berubah menjadi menang, apalagi saat ini terdengar suara teriakan dari kesakitan dari Dewa Gunung Suanyuan, membuat orang semakin yakin kalau saat ini Dewa Gunung Suanyuan sedang kesakitan, dan hal ini berhasil membuat para pengawal merasa sangat terkejut. Mereka mendongakkan kepala mereka ke langit dengan keadaan hati yang kacau dan penuh dengan perasaan cemas. Taoti juga ikut mendongakkan kepalanya dengan wajah yang tegang melihat bayangan dua orang tertutup dengan udara itu. Dewa Gunung Suanyuan sudah menghentikan ayunan pedangnya. Tadi cahaya pedang emas yang tak terhitung jumlahnya itu sudah bertabrakan dengan cahaya pedang milik Dimas Wu, dan akhirnya cahaya pedang milik Dewa Gunung Suanyuan kalah. Kekuatan cahaya pedang milik Dimas Wu sangatlah kuat dan berhasil mengalahkan cahaya pedang milik Dewa Gunung Suanyuan dan berhasil menyerang ke arah tubuhnya, membuatnya berjerit kesakitan. Tapi dia tidak terlempar ke belakang, namun dia dengan kuat menahan rasa sakit itu. Dewa Gunung Suanyuan menahan sakitnya, dia menatap tajam Dimas Wu, tatapan matanya penuh dengan amarah seperti ingin memakan orang itu. Kedua mata iblis Dimas Wu juga sedang menatap Dewa Gunung Suanyuan, matanya bersinar dengan cahaya hitam, pupil matanya mengeluarkan iblis, roh jahat berwarna hitam menyerang mata Dewa Gunung Suanyuan, membuat kedua matanya dipenuhi dengan roh jahat. Di atas langit terdapat banyak mata iblis yang tak terhitung jumlahnya yang sedang menatap ke arah Dewa Gunung Suanyuan, membuat mata Dewa Gunung Suanyuan merasa kesakitan dan hampir buta karena tatapan mata iblis ini. Serang! Dewa Gunung Suanyuan terkejut, dia langsung menutup kedua matanya dan berteriak. Sekali suara teriakan itu keluar, tubuh Dewa Gunung Suanyuan bergerak, seluruh tubuhnya bergerak dengan cepat. Dalam seketiak dia langsung berada di hadapan Dimas Wu, dan melayangkan sebuah jurus telapak tangan yang kuat kepada Dimas Wu. Kekuatan telapak tangan yang membawa kekuatan bisa menghancurkan langit itu membuat aura membunuh. Amarah Dewa Gunung Suanyuan juga ikut menyembur keluar, dia ingin serangan telapak tangan ini menghancurkan Dimas Wu. Dimas Wu ragu beberapa saat, setelah itu dia mengeluarkan kekuatan telapak tangannya dan menyerang ke sana. Sekali serangan telapak tangan itu keluar, roh jahat yang ada di sana seketika langsung berkumpul dan keluar bersamaannya menyerang ke arah serangan telapak tangan dari Dewa Gunung Suanyuan. Duar. Serangan telapak tangan mereka berdua saling bertemu, yang berhasil mengguncangkan langit. Kekuatan roh jahat yang mengerikan itu menyerang ke arah serangan Dewa Gunung Suanyuan terlebih dahulu dan berhasil memecahkan serangannya. Dalam seketika gelombang udara bergulir dengan ganas, dan gelombang roh jahat itu membentuk sebuah badai yang mengerikan. Tubuh dua orang yang sedang bertarung di atas langit itu seketika bergetar, lalu salah satu dari mereka ada yang terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Ketika tubuh itu hampir jatuh ke tanah, orang itu baru bisa menegakkan tubuhnya dan berdiri di tengah udara. Orang itu adalah Dewa Gunung Suanyuan. Dewa Gunung Suanyuan berdiri di tengah udara dengan wajah yang terlihat sedikit pucat, dan terlihat memalukan. Tangan kanannya terdapat sebuah luka yang mengeluarkan darah, bahkan masih ada roh jahat berwarna hitam yang perlahan-lahan menyerang luka itu, sepertinya dengan melalui luka untuk menembus ke dalam tubuh Dewa Gunung Suanyuan.
Kedua mata Dewa Gunung Suanyuan berubah menjadi merah. Dia menggerutkan keningnya, dengan cepat mengeluarkan dua jari pada tangan kirinya untuk mengelus luka yang berada di tangan kanannya. Seketika darah yang mengalir pada luka itu berhenti, roh jahat pada luka itu di bawah tekanan dua jari itu ikut menghilang. Setelah itu lukanya perlahan-lahan sembuh dan pulih seperti semula. Namun meskipun luka pada tubuhnya sudah pulih, tapi raut wajah Dewa Gunung Suanyuan itu berubah menjadi semakin suram. Dia selaku penjaga kuil Suanyuan memiliki kekuatan yang mencapai langit. Hari ini dia menunjukkan semua kekuatannya dengan rasa percaya diri yang penuh untuk melawan Diwan Wu. Awalnya dia memandang remeh Dimas Wu dan mengira dia hanyalah seorang semut. Tapi dia tidak menyangka kalau dirinya dilakui oleh semut. Luka yang dia dapat kali ini tidak hanya luka pada tubuhnya, tapi juga melukai harga dirinya. Dia selaku Dewa Gunung Suanyuan mana mungkin bisa menerima penghinaan seperti ini. Dia harus menghilangkan penghinaan ini. Memikirkan hal ini, Dewa Gunung Suanyuan langsung terbang ke atas, menyerang ke hadapan Dimas Wu. Kedua matanya terlihat suram. Dia menatap tajam Dimas Wu, berkata, "Aku tidak menyangka, kamu ternyata lumayan hebat." Mengatakan ini kedua mata Dewa Gunung Suanyuan memancarkan cahaya yang tajam, seperti ingin melihat ke dalam Dimas Wu. Begini saja sudah membuatmu terkejut. Dimas Wu menarik sudut bibirnya. Mencibirnya, "Aku kira kamu sehebat apa?" Dewa Gunung Suanyuan mana bisa menerima ejekan seperti ini. Amarah dalam tubuhnya seketika melunjak. Tubuhnya mengeluarkan aura yang tidak biasa. Kedua matanya berubah semakin menjadi merah. Dia menatap tajam Dimas Wu, berkata, "Apa yang ingin kamu sombongkan? Tadi hanya sebuah pemanasan saja. Sekarang pertempuran sesungguhnya baru dimulai." Kata-kata yang dilontarkan olehnya penuh dengan penekanan, tatapan matanya penuh dengan aura membunuh, wajahnya terlihat penuh dengan percaya diri. Jelas pertempuran sebelumnya hanyalah sebuah cobaan yang kecil saja baginya, tapi sekarang dia barulah ingin bertempur sesungguhnya dengan Dimas Wu. Dimas Wu jelas bisa merasakan kekuatan Dewa Gunung Suanyuan saat ini lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia tidak berani meremehkan dalam hatinya. Tapi wajahnya tidak memperlihatkan itu. Ekspresi wajahnya masih tetap tenang. Dia menatap dalam Dewa Gunung Suanyuan. Dengan tajam berkata, "Benarkan, maka perlihatkan kepadaku, seberapa besar kemampuan yang kamu miliki." Setelah itu Dimas Wu langsung membuka kedua tangannya. Dia mengumpulkan roh jahat dalam tubuhnya, dan memperlihatkan gaya yang siap untuk bertarung kapan saja. "Aku bisa membuatmu merasakan apa artinya orang yang arogan dan pemikiran pendek." Dewa Gunung Suanyuan berkata dengan tajam. Setelah itu kakinya menginjak ke udara, langit dan bumi seakan tenggelam. Sebuah kekuatan tak terlihat yang kuat keluar dari tubuh Dewa Gunung Suanyuan. Dalam sekejap kekuatan ini berhasil memenuhi ruangan itu. Dimas Wu seketika bisa merasakan sebuah kekuatan yang tak terlihat mengikat dirinya. Dia merasa sesak, tangan dan kakinya seperti tidak bisa digerakkan. Roh jahat yang sudah dikumpulkan dalam tubuhnya seperti mulai terhalang dan mulai sulit dioperasikan. Sebuah kekuatan yang tak terlihat ini berbeda dengan kekuatan yang biasa. Kekuatan ini seolah-olah bisa mengunci ruangan dan semua makhluk, membuat Dimas Wu merasa sulit untuk dilawan. Tatapan mata Dimas Wu seketika menyinari sebuah cahaya yang terkejut. Dewa Gunung Suanyuan tentu saja tidak melewati perubahan pada ekspresi wajah Dimas Wu. Dia mencibir berkata, "Bisa membuatku menggunakan kekuatan mengendalikan ruangan. Meskipun kamu mati, kamu tetap akan merasa bangga." Kekuatan mengendalikan ruangan. Tidak peduli di mana itu, selama tempat itu memiliki sebuah ruangan, maka akan ada kekuatan mengandalkan ruangan. Setiap dunia dan setiap bidang terdiri dari ruang dan waktu. Kekuatan mengendalikan sebuah ruangan tampaknya seperti kosong, tapi hal ini terlihat nyata dan sangat kuat. Semua hal di dunia ini bisa digunakan pada kekuatan mengendalikan ruangan untuk membatasi kekuatan dan kecepatan musuh. Hal ini bisa dibilang dengan jurus membunuh tanpa bayangan. Karena kekuatan mengendalikan ruangan ini terlalu kuat sehingga membuatnya sulit untuk mengendalikannya,
orang biasa tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Dimas Wu mendengar ini membuatnya terkejut dan cemas. Pantas saja Dewa Gunung Suanyuan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ternyata dia memiliki kekuatan mengendalikan ruangan. Pada dunia bela diri hanya yang cepat dan tak terpatahkan, kekuatan mengendalikan ruangan ini bisa mengendalikan kekuatan dan kecepatan lawan. Ikatan ini bisa membuat lawan mati dengan mudah. Di saat bersamaan kekuatan mengendalikan ruangan ini bisa menjadi jurus membunuh, untuk membunuh lawan dengan cepat. Kekuatan mengendalikan ruangan sangatlah menyeramkan dan tidak bisa dibayangkan. Dewa Gunung Suanyuan melihat Dimas Wu tercengang, tatapan matanya tajam. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.